Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Herimet dalam matematika mudah dan menyenangkan. Oke, kali ini Pak Heri akan membahas tentang persamaan kuadrat, masih sama. Hanya di sini Pak Heri akan membahas bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, ya. Di sesi 2 ini tentang faktorisasi pada persamaan kuadrat asli. Nah, ini bahan materinya dari Bu Imal Amalia, Sarjana Pendidikan, ya. Oke, sedikit review materi yang sebelumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya. Ini bentuk umumnya. Terus kemudian kita mengenal terkadang tidak semua item-item atau suku-suku yang ada di sini ada. Contohnya misalkan ketika b-nya sama dengan 0, nanti dia jadi kuadrat murni. Atau ketika c-nya sama dengan 0, berarti jadi kuadrat tidak lengkap. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah kuadrat asli. Jadi ketika semua unsurnya ada. Tapi sebelumnya kita akan coba review dulu yang sudah kita pelajari kemarin. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ini ada 3 cara, ya. Oke. Yang pertama dengan substitusi atau mengganti x-nya dengan sebuah bilangan. Yang kedua faktorisasi. Nah, yang ketiga rumus persamaan kuadrat. Nah, cara substitusi ini biasanya jika soalnya berbentuk pilihan ganda, ya. Nah, pada persamaan kuadrat tak lengkap, salah satu akarnya pasti 0. Ya, kalau misalkan C-nya nggak ada, itu pasti akarnya 0. Tapi kalau misalkan PK murni atau ketika B-nya tidak ada, itu nanti akar-akarnya pasti berkebalikan. Kita coba review lagi contoh-contoh soalnya. Misalkan dengan substitusi, yaitu mencari nilai yang tepat dengan menggantikan variabel X, ya. Jadi variabel X-nya ini kita mau ganti. Contohnya misalkan akar-akar persamaan dari x kuadrat dikurang 5x plus 6. Nah, ini soalnya. Bagaimana cara mencari akar-akarnya? Dengan cara yang paling mudah, kita mau mencoba dengan substitusi. Nah, kita temukan ketika x-nya kita ganti dengan 1 misalkan, ya. Ini x-nya kita ganti dengan 1. Maka persamaan kuadratnya akan bernilai seperti ini. Oke, 1 kuadrat dikurang 5 kali 1 ditambah 6 sama dengan 0. 1 kurang 5 tambah 6 sama dengan 0. 2 tidak sama dengan 0, berarti ini tidak memenuhi. Berarti x sama dengan 1 itu bukan jawaban. Ya, x sama dengan 1 bukan jawaban. Kita coba untuk x-nya kita ganti dengan 2, ya. Nah, ketika x-nya kita ganti dengan 2, disubstitusi atau digantikan nilai x ini, kita hasilkan 2 pangkat 2 ini dikurang 5 pangkat 5 kali 2 tambah 6 sama dengan 0. 2 pangkat 2 berarti 4, 5 kali 2 10 tambah 6. 4 kurang 10 tambah 6 ketemu 0 sama dengan 0. Nah, ini memenuhi. Berarti salah satu akarnya adalah 2. Nah, di sini yang mungkin adalah 2 dan 3 atau 2 dan 4, ya. Ada 2 option jawaban. Kita coba untuk yang 3 sekarang. Ya, untuk x-nya sama dengan 3. Nah, kita substitusikan ke persamaan, kita dapatkan 3 kuadrat itu 9, min 5 kali 3 itu min 15, tambah 6, ternyata hasilnya 0 sama dengan 0, memenuhi. Berarti dengan cara substitusi kita dapatkan akar-akar persamaan dari x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah 2 dan 3. Nah, ini cara yang paling mudah, ya. Tapi syaratnya soalnya harus pilihan ganda dan kita mencoba semua angka yang ada di optionnya. Oke, gimana sekarang kalau misalkan dengan faktorisasi? Nah, kemarin kita sudah belajar gimana kalau misalkan persamaan kuadratnya itu C-nya 0.
jadi tidak lengkap ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. 2x kuadrat dikurang 6x sama dengan 0. Ya. Gimana cara mencari akar-akarnya? Nah, karena kita nggak ada pilihan jawaban yang bisa kita coba, kita pakai rumus faktorisasi. Kita peroleh FPB dari 2x kuadrat dan 6x adalah 2x. Caranya gampang. FPB dari 2 dan 6 berapa? Kita hitung satu-satu ya. FPB dari 2 dan 6. Nah, itu 2. FPB dari x kuadrat dan x. Ya, x kuadrat dan x. Itu adalah x, ya. Berarti jawabannya sama dengan 2x. Nah, seperti ini ya. Kemudian masing-masing sukunya kita akan bagi dengan 2x. Di sini 2x kuadrat dibagi 2x sama dengan x. Kemudian negatif 6x dibagi 2x sama dengan negatif 3. Bentuk lainnya dari 2x kuadrat min 6x sama dengan 0 kita ubah menjadi faktornya, yaitu 2x dikali dalam kurung x dikurang 3 ya. 2x nya dapat dari sini, kemudian x nya dapat dari sini, yang negatif 3 dapat dari sini. Atau kalau kalian misalkan mau coba-coba, udah tahu nih 2x dikali berapa ya supaya jadi 2x kuadrat? Oh, dikali x, boleh. 2x dikali berapa ya supaya jadi negatif 6x? Oh, 2x nya dikali min 3, boleh. Silakan. Yang mau cara langsung seperti itu juga diperbolehkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa 2x ini supaya hasilnya nanti menjadi 0, maka 2x ini harus sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. 2 kali berapa yang hasilnya 0? Ya, x sama dengan 0. Kemudian x kurang 3 ini juga nilainya harus sama dengan 0. Berapa kurang 3 sama dengan 0? X sama dengan 3. Atau boleh ini negatif 3-nya dipindah ruas ke kanan. Yang awalnya di kiri negatif, pindah ruas jadi positif. Seperti ini. Ini untuk faktorisasi jika C-nya sama dengan 0. Nah, sekarang gimana kalau faktorisasi untuk B-nya yang 0? Nah, ini lebih mudah ya. Kemarin sudah Pak Heri contohkan, contohnya seperti ini. Pak Heri punya soal, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurang 100 sama dengan 0. Nah, ini soalnya. Gimana cara mencari akar-akarnya? Oke, caranya gampang sekali. Masing-masing suku dicari akarnya. Jadi 4x kuadrat itu berapa kali berapa sih? Oh, 2x kali 2x. 100 itu berapa kali berapa sih? Oh, 10 kali 10. Jadi caranya kamu mencari akarnya ya. Jadi 4 itu 2 kali 2. X kuadrat itu x kali x. Berarti 4x kuadrat 2x kali 2x. 100 itu 10 kali 10. Nah, kalau udah seperti ini gampang sekali. Kamu tinggal membuat ya kurungnya ya. 4x kuadrat min 100 sama dengan 0 diubah menjadi 2x plus 10 dalam kurung, buka kurung, 2x min 10. Jadi angkanya sama persis. Ini 2x, ini juga 2x. Yang ini juga 10, ini 10. Yang beda adalah tandanya. Yang satu adalah positif, kemudian yang satunya lagi negatif. Iya ya. Jadi yang beda hanya ini saja. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, kemudian kita hitung supaya ini hasilnya 0, maka 2x tambah 10 nilainya sama dengan 0. Masih ingat ya? Di kelas 7 ketika ada persamaan seperti ini kita pindah terlebih dahulu. Plus 10-nya pindah ke ruas kanan ya.
Kalau di ruas kiri tandanya positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif, tandanya jadi min 10 ya. Nah, terus kemudian duanya juga pindah, yang awalnya di sini dikali ya, pindah ruas jadi dibagi. Oke, jadi min 10 dibagi 2, jawabannya min 5. Yang sebelah kanan 2x kurang 10 sama dengan 0. Caranya sama. Yang negatif 10 ini kita pindah ke sebelah kanan dulu jadi plus 10, kemudian kita bagi 2 hasilnya 5. Atau boleh kalian menemukan langsung, Pak, kan tadi sudah disampaikan kalau misalkan B-nya 0, akar-akarnya itu berkebalikan. Kalau satunya min 5, pasti satunya lagi plus 5. Kalau misalkan satunya min 2, satunya lagi pasti plus 2. Jadi akar-akarnya selalu berkebalikan. Khusus untuk yang persamaan kuadrat yang B-nya sama dengan 0. Seperti ini contohnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Gimana kalau misalkan faktorisasinya pada persamaan kuadrat asli, ya? Contohnya seperti ini persamaannya lengkap ya. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0 ya. A-nya ada di sini, A-nya 1, B-nya negatif 2, C-nya negatif 8. Ada semua ya. Gimana cara mencarinya? Oke, yang pertama cari dua bilangan, misalnya P dan Q ya. Si P sama si Q. Itu kalau ditambah hasilnya sama dengan B, ini kata kuncinya. Kalau ditambah hasilnya sama dengan B, B itu yang negatif 2 ini ya. Dan kalau dikali hasilnya sama dengan AC. Maksudnya gimana sih Pak? Saya bingung gitu ya. Oke, sekarang begini. B-nya di sini adalah negatif 2. Nih, Pak Heri tunjukkan di sini B-nya adalah negatif 2. Ingat ya, kan AX kuadrat plus B plus C. Berarti B-nya di sini negatif 2. Nah, negatif 2 itu berapa tambah berapa sih? Terus C-nya, AC-nya di sini adalah min 8. AC itu apa? A dikali C. Di sini A-nya 1. Ini A-nya 1. Kemudian Pak Heri punya C-nya min 8. Oke. Berarti 1 dikali min 8, A kali C berarti hasilnya min 8. Min 8 itu berapa kali berapa ya? Nah, ini bilangannya harus sama ya. Bilangan yang di sini harus sama. Ternyata Pak Heri bisa menemukan negatif 2 itu adalah min 4 ditambah 2, atau min 8 itu sama dengan min 4 kali 2. Pak, bisa aja kan kalau min 2 itu 0 tambah min 2? Iya bisa, tapi kan kalau dikali nggak jadi min 8. Nah, di sini berarti bisa Pak Heri buat X-nya adalah X min 4 dikali X plus 2 sama dengan 0. Ya, ngambilnya dari sini. Tandanya min 4 sama plus 2. Berarti Pak Heri punya di sini X min 4 sama dengan 0, nilainya sama dengan 4. Kemudian X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan min 2. Berarti jawabannya akar-akarnya adalah plus 4 dan negatif 2. Nah, contoh misalkan lagi ya. Ini ada X kuadrat dikurang 5x ditambah 6 ya. Nah, cara mencari akarnya gimana? Oke, yang pertama adalah cari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya B, B-nya negatif 5. Kalau dikali hasilnya AC, AC-nya berarti 1 kali 6, berarti plus 6. Nah, coba bilangan berapa kalau dijumlah min 5, kalau dikali plus 6. 6 itu berapa kali berapa sih? Bisa 1 kali 6. Ya, kita buat kotaknya ya. Ini 6.
6 itu bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Nah, sekarang mana yang kalau dijumlah itu jadinya 5, 6. Nah, jawabannya yang ini ya. Oke. Ini kalau Pak Heri kasih negatif 2 sama negatif 3 dijumlah jadinya negatif 5. Negatif 2 kali negatif 3 hasilnya plus 6. Berarti Pak Heri punya ini min 2 dan min 3. Oke. Jadi persamaannya seperti ini. X sama dengan 2, terus X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Pak, ini A-nya enggak 1, A-nya 2 gitu ya. Wah, kalau seperti ini gimana ya? Oke. Caranya masih sama. Cari dua bilangan ya. Kalau dijumlah sama dengan B, kalau dikali sama dengan A kali C. Ya. A dikali C di sini. A kali C. Berarti kalau dijumlah sama dengan negatif 7, tapi kalau dikali jadinya 2 kali negatif 15, negatif 30. Bilangannya berapa? Dijumlah negatif 7 dikali negatif 30. Nah, kita sama caranya, kita akan buat kotak faktornya ya. Nah, jadi di sini Pak Heri ini negatif 30. Oke, negatif 30. Nah, negatif 30 ini berapa kali berapa ya? Oke, kita isi. Bisa 1 kali 30. Nanti tandanya kita masukin belakangan ya. Oke, bisa 2 kali 15. Terus bisa berapa? 3 dikali 10. Bisa 5 dikali 6. Nah, kira-kira yang kalau dijumlahnya jadinya 7 yang mana? Iya, betul sekali. Yang ini ya, yang 3 sama 10 ya. Oke. Kok bisa? Iya, caranya tinggal di ini aja. Yang 10-nya negatif, yang 3-nya positif. 3 kali min 10, min 30, kalau dijumlah negatif 7. Berarti kita punya ya, min 7 itu sama dengan negatif 10 tambah 3. Negatif 30 itu sama dengan negatif 10 kali 3. Jadi Pak Heri punya persamaan kuadratnya. Nah, ini ada tambahannya ya. Jadi setelah kita tulis 2x ya, 2x min 10 dikali 2x plus 3, karena ini ada 2x depannya ya. Nah, ini jangan lupa untuk dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena kalau 2x dikali 2x, ini hasilnya nanti jadi 4x kuadrat. Ya, betul ya? 2x kali 2x itu jadinya 4x kuadrat. Nah, supaya tetap jadi 2x, kita bagi dengan 2. Semuanya kita bagi dengan 2. Gitu. Nah, 2x min 10 dibagi 2, hasilnya nanti jadi x min 5, 2x plus 3. Oke, jadi kita punya jawabannya yang pertama adalah x sama dengan 5. Terus kita punya yang kedua 2x min 3 sama dengan 0. Kita punya x sama dengan 3/2. Oke, seperti ini ya. Oke, cukup sekian dari Pak Heri. Terima kasih. Silahkan nanti dicoba soal-soal ini. Nanti akan kita cek pada pertemuan berikutnya. Ini masuk penilaian ya. Terima kasih. Pak Heri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.